Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Ngobrol Virtual yang akan membahas terkait sekitar bisnis perhotelan di Sulawesi Selatan dan khususnya seperti apa di awal tahun 2025 ini, dan untuk melihat juga bagaimana kemudian geliat para pebisnis hotel di tengah 2025 ini. Pemerintah akan melakukan penghematan anggaran dan juga ada banyak liburan-liburan panjang di 2025. Kita akan lihat seperti apa mungkin melonjak atau melandaikah bisnis perhotelan. Untuk itu hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita dari PHRI Sulawesi Selatan, ada Bapak Anggiat Sinaga bersama kita hari ini melalui virtual Zoom meeting. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, Tribuners. Selamat sore, Pak. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Seperti apa kabarnya di long weekend kali ini, Pak, sampai hari Rabu nanti? Kalau bicara secara pribadi kita nikmati Mhm. liburan, nah, tetapi secara bisnis kita lagi apa? Lagi lesu, lagi Mhm. loyo karena tingkat Hmm. huni anjlok di selama long weekend ya. Ya. Hmm. Baik, berarti di Kota Makassar memang kalau long weekend seperti ini bukan jadi kabar baik begitu ya, Pak ya, bagi perhotelan atau seperti apa mungkin, Pak? Ya, jadi gini, sering masyarakat berpikir, wow, libur panjang Iya. akan menjadi panen raya bagi bisnis Mhm. hotel, gitu. Ini agak terbalik ketika kita bandingkan dengan daerah-daerah lain seperti Bali, Jogja, Solo dan seterusnya. Tetapi kalau Makassar secara khusus bahwa kalau terjadi long weekend, maka itu akan menjadi mimpi buruk buat kita karena pasti akan anjlok tingkat huni karena pasar-pasar corporate, pasar-pasar bisnis, pasar-pasar meeting itu nyaris tidak ada aktivitas karena jujur Makassar itu tingkat huninya itu 55 sampai 60% itu segmentasinya adalah dari kegiatan-kegiatan bisnis, meeting dan juga kunjungan-kunjungan kerja daripada korporasi gitu, Pak. Jadi kalau long weekend pasti akan tiarap. Bahkan pernah Kementerian Pariwisata bolak-balik datangi saya. Setiap tahun mereka datang, mereka bertanya ke saya dan sekaligus menjadi kuesioner buat mereka. Panggil selaku Ketua PHRI, gimana dampak kebijakan pemerintah kalau hari-hari terjepit dijadikan menjadi bahagian daripada libur libur panjang. Saya bilang justru itu yang kita harapkan, bahwa jangan jangan dibuat hal-hal seperti itu. Nah, mereka surprise, wow, kok panggil nggak mensyukuri kebijakan pemerintah. Saya bilang untuk Makassar kebijakan memperpanjang hari libur adalah akan memperpanjang masa sulit kita, masa susah kita, karena nyaris tingkat huni akan drop di Makassar ketika adalah long weekend seperti long weekend yang terjadi hari ini, besok dan lusa. Bisnis hotel pasti akan loyo dan melempem gitu, Pak ya. Baik, berarti memang di Kota Makassar memang untuk berbisnis begitu ya Pak ya, apalagi korporasi dan lain sebagainya yang rame malah hari-hari tidak libur begitu. Dan juga mungkin kalau di Sulawesi Selatan Pak yang sampai hari ini mungkin selalu ramai kalau pada masa liburan tiba, mungkin dapat disampaikan di daerah mana saja mungkin? Kalau Sulawesi Selatan secara keseluruhan, paling ada beberapa daerah aja yang menikmati paling tidak ada pergerakan tingkat huni sampai 10 sampai 25%, misalkan seperti Bira. Bira saja, bukan Bulukumba ya, Bira saja. Bira, Goa, Goa khusus adalah Malino dan juga Toraja. Tiga daerah ini aja yang sedikit mereka ada sebuah kelegaan bahwa masa libur seperti ini akan mereka nikmati ekstra okupansinya dibanding daripada weekdays yang tidak libur. Tetapi saya yakin tidak sesignifikan sekali mereka menikmatinya karena cenderung saya lihat orang-orang yang agak sedikit lebih, mereka cenderung memilih seperti Bali, Jogja dan daerah lain menjadi destinasi mereka untuk liburan karena daerah-daerah itu menjadi sangat kuat magnetnya
dibanding apa namanya potensi yang kita punya. Ini yang menjadi sebuah persoalan, dan selalu saya suarakan memang Sulsel atau Makassar sudah harus saatnya fokus terkait diversifikasi potensi wisatanya, agar kita tidak hidup dari sisi segmentasi yang sangat majority segmen seperti yang saya sebut di awal, bisnis, meeting, dan juga kunjungan kerja, gitu Mbak. Baik, dan juga untuk di 2025 ini Pak, ini kan masih di Januari begitu, apakah PHRI sudah merapatkan begitu untuk prospek ke depannya selama sepanjang tahun 2025 seperti apa mungkin Pak? Jadi 2025 apa namanya, eh, karena ini dalam rangka menggencot arus kunjungan, itu adalah kerja kolektif bersama ya, tidak hanya PHRI tetapi banyak stakeholder terlibat. Ya memang kita harap adalah semakin ada kesatuan hati nih semua para pemangku kepentingan seperti PHRI, Asita, Dinas Pariwisata, dan dinas-dinas lain, untuk sama-sama kita berpikir bagaimana apa yang hasil lakukan 2025 ini agar apa lebih bergerak. Sebenarnya yang paling kita harap adalah kata kunci untuk menggerakkan kepariwisataan Makassar Selatan adalah perbanyak event. Kita bersyukur seperti pariwisata Makassar konsisten, mereka memiliki apa namanya kalender event yang apa namanya yang sudah dirancang bahkan lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya kita berharap adalah kabupaten kota lain juga memiliki ikon-ikon acara yang betul-betul bisa mendorong orang untuk datang. Jadi kita harus membuat sebuah acara adalah orang banyak datang. Jangan sampai sebuah acara hanya sebuah kegiatan yang sifatnya adalah seremonial. Tidak usah jauh-jauh seperti kemarin PHRI lakukan Mas Seli. Mas Seli adalah melakukan apa namanya bersepeda lipat dari Makassar ke menyusuri adalah spot-spot wisata desa Makassar menuju Maros. Yang berbeda adalah kegiatan ini adalah dari 250 peserta kemarin yang confirm ikut adalah 70%, 65-70% itu adalah peserta dari luar, misalkan dari Papua, dari Bogor, dari Maroke, dari Kendari, Bali, dan beberapa kabupaten kota bergabung, telah memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada teman-teman hotel yang di sekitaran pantai kemarin. Semua mereka menginap, semua mereka, kalau mereka datang sendiri, tapi nggak mungkin mereka sendiri datang kan, pasti bersama keluarga. Jadi memberikan impact seperti itu yang kita harapkan adalah penciptaan sebuah event yang mendorong orang untuk datang, bisa stay. Kalau dia kan stay, maka akan berdampak kepada hotel dan juga industri kreatif lainnya, gitu, Mbak. Untuk prospek di 2025 kita sudah melihat seperti demikian. Nah, kalau untuk pariwisata di Kota Makassar sendiri khususnya Pak, mungkin apa yang masih perlu banyak koreksi begitu agar mendatangkan wisatawan untuk datang ke Makassar bukan hanya pada event-event besar seperti F8 dan lain sebagainya. Mungkin ada yang sudah sempat dibicarakan juga Pak terkait potensi wisata di Kota Makassar sendiri? Potensi apa namanya, sebenarnya potensi pariwisata Makassar, apa namanya, dari sisi potensi wisata buatan kita perlu butuh usaha yang ekstra. Kita bersyukur seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, di bawah Pak Dani. Ini sangat luar biasa ini masalah kapal pinisi ya, kapal pinisi yang sangat luar biasa. Tapi ini udah luar biasa. Tapi kita berharap adalah hal-hal lain yang coba dikembangkan oleh pemerintah kota, Pinisi, dan juga daerah-daerah Losari. Misalkan Losari juga harus ditacap, misalnya seperti fasilitinya, misalkan restroom. Kalau kita di Losari kan mencari restroom itu agak susah kita. Jadi ini salah satu, saya udah pernah suarakan ini, restroomnya tolong dibenahi agar orang-orang yang berkunjung ke Losari dan menikmati kapal-kapal
yang ada di Pinisi, yang ada di Losari itu mereka bisa mendapatkan fasilitas yang sangat layak gitu Pak. Itu loh apa namanya kapal pinisi sudah oke, luar biasa. Thank you Pak Wali Kota. Terima kasih kepada Dinas Pariwisata Makassar. Yang kedua, nah ini sekarang harus didorong wisata-wisata buatan lain. Jadi memang harus harus perkuat penciptaan wisata buatan untuk mendorong orang akan lebih banyak aktivitas di Makassar. Itu yang kita harap Mbak. Ya. Selain itu tentunya adalah masalah ini transportasi penerbangan yang masih mahal, membuat juga orang masih berpikir untuk datang ke Makassar. Kalau dari Jawa kan, kalau di Jawa itu enak, dia naik kereta, naik bus sudah dapat. Kalau Makassar untuk mendorong orang dari luar ke Makassar, satu-satunya alat transportasi yang ideal adalah penerbangan. Sebenarnya penerbangan sekarang ini adalah masih sangat mahal. Ini kita berjuang, tapi turunnya pun nggak jelas seperti apa effort dan akhir daripada apa yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, dan juga mengingat di Kota Makassar sendiri memang yang turut meramaikan bookingan hotel itu adalah acara-acara seremonial begitu Pak. Nah, dari pemerintah pusat ada semacam penghematan anggaran dan untuk menghapus beberapa kegiatan yang sifatnya seremonial. Mungkin apakah ini juga akan berdampak nantinya pada perhotelan di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan? Seperti apa Pak? Ini udah menjadi sebuah problematik secara nasional, kegalauan dan keresahan, bahkan resah dan gelisah terhadap kebijakan pemerintah yang mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 2025 memangkas anggaran 306 triliun. Dan kalau kita bedah breakdownnya itu 20 triliun itu adalah untuk kunjungan kerja perjalanan dinas daripada eh, apa kementerian atau dinas terkait. Nah, ini akan jadi persoalan baru nantinya. Kalau ini terjadi dan betul-betul akan dilaksanakan, eh, saya yakin akan menjadi sebuah persoalan baru di tengah kemarin COVID telah kita lalui, dan setelah COVID 2022, 2023 sudah lebih stabil bergerak, 2023 ada pergerakan. Tapi 2024 kemarin udah langsung loyo lagi. Pasca Menteri Keuangan udah memberikan sebuah statement akan pemangkas anggaran, terbukti kementerian-kementerian yang sangat mayor, saya harus katakan mayor karena 60% menjadi kontributor daripada tingkat huni di Makassar, bulan bulan Oktober, November, Desember sudah langsung loyo. Makanya 2024 langsung melesu dibanding dengan 2023. Nah, diikuti lagi 2025 dengan kebijakan yang sangat ekstrim, langsung mengeluarkan instruksi Presiden. Dipastikan bahwa 2025 akan menjadi sebuah hal yang betul-betul butuh pemikiran ke depan seperti apa nantinya akhir daripada dampak daripada kebijakan ini, yang pasti dan yang pasti 1000% akan memberikan sebuah dampak yang sangat yang sangat tidak kita harapkan. Karena tidak hanya tingkat huni hotel yang akan terkoreksi, karena ketika terjadi pengurangan aktivitas di hotel, maka circle-nya, sirkulasi rentetan bisnis yang terikat di situ akan menjadi akan kesusahan nantinya. Petaninya, peternaknya, atau UMKM-nya, transportasinya, dan pada akhirnya nanti juga saya khawatir adalah dampak daripada melesunya tingkat huni, melesunya aktivitas di ballroom, melesunya kegiatan-kegiatan kepemerintahan akan berdampak kepada rasionalisasi terhadap jumlah karyawan. Nah, ini kepersoalan lagi. Rasionalisasi akan terjadi, khawatir lagi bahwa dengan efek bisnis yang melesu secara keseluruhan, maka dampaknya adalah hitungan-hitungan pengembalian dana ke bank juga akan menjadi sebuah pertimbangan nantinya. Jadi sangat panjang mata rantai dampak daripada kebijakan pemerintah yang sangat berani memangkas sampai 50% dari perjalanan dinas. Wow, sangat-sangat kita harapkan. Kalau kalau
kalau kita dorong pun pemerintah, ayo pemerintah telah dilakukan pemangkasan. So apa substitusi yang bisa mendorong keberlanjutan ekonomi dan pertumbuhan tingkat aktivitas daripada bisnis perhotelan akan susah karena mereka juga nanti akan mendorong, akan kita perbanyak event, tidak akan sebanding daripada pasien yang sustain dari kementerian. Makanya ada sebuah pertanyaan saya ketika Rakerda PHRI Selatan kemarin di Gerindra, saya sebut bahwa bukankah dana-dana stimulus dari pemerintah dengan kegiatan-kegiatan itu bahagian untuk mendorong ekonomi daerah? Ini pertanyaannya, bukankah itu bahagian daripada untuk mendorong ekonomi daerah? Kalau ekonomi daerah tidak berkembang, pasti juga ekonomi nasional tidak seperti yang diharapkan bertumbuh 8%. Pemerintah menyebut bertumbuh 8%. Kalau semua daerah kolaps, PAD kolaps, mana bisa kita capai pertumbuhan yang ideal seperti yang diharapkan pemerintah. Gitu, Pak. Dan juga Pak terkait hal itu mungkin kita tahu bahwa di perhotelan sendiri operasional salah satu yang terbesar adalah pada biaya penggajian karyawan begitu ya Pak ya. Nah apakah nantinya dengan adanya Inpres nomor 1 ini apakah ada dampak untuk PHK besar-besaran terjadi di bisnis perhotelan atau seperti apa Pak? Ya, rasa-rasanya pasti akan terjadi seperti itu gitu loh. Karena untuk menyeimbangkan bertahannya sebuah usaha, gitu kan. Karena dengan kalau volume pekerjaan berkurang, maka konsekuensinya dalam melakukan sebuah rasionalisasi gitu, sudah seimbang antara pemasukan dengan biaya. Dan saya setuju apa yang saya sampaikan Mbak. Salah satu karakter daripada bisnis hotel restoran itu adalah padat karya, jumlah karyawannya banyak sekali. Nah apa namanya, maka biaya fix cost untuk karyawan itu sangat besar sekali, makanya akan memberi konsekuensi terhadap rasionalisasi ketika akan terjadi kelesuan aktivitas daripada okupansi dan juga aktivitas daripada kegiatan-kegiatan meeting gitu Pak. Baik, dan juga Pak terkait hal ini, ternyata dampaknya begitu banyak merembet begitu Pak. Apakah sejauh ini dengan adanya dikeluarkannya isu peraturan baru ini, apakah sudah ada gerakan mungkin untuk berbicara, duduk bersama dengan Dinas Pariwisata atau dinas-dinas atau kementerian terkait untuk carikan solusi begitu? Karena ini dampaknya ternyata luar biasa sekali. Jadi gini, betul, sangat-sangat betul apa yang Mbak sebut. Apa yang statement Mbak tadi adalah menjadi sebuah konklusi sebenarnya. Banyak sekali rentetannya, banyak sekali, teramat amat banyak ya rentetannya. Waduh, kalau kita breakdown semua yang itu seperti petani, wow, panjang panjang sekali, panjang sekali. Nah ini alhamdulillah Mbak, nanti tanggal 11 bulan Februari kita kan Munas PHRI di Bogor. Salah satu hal yang menjadi isu dan tidak ada isu-isu yang lain yang kita akan bahas secara nasional di Munas PHRI selain memilih ketua umum kembali adalah bahas ini apa yang harus dilakukan secara nasional untuk penyelamatan industri yang telah terbukti memberikan kontribusi yang sangat luar biasa kepada pembangunan daerah. Jangan usah jauh-jauh Mbak, seperti Makassar. Makassar itu pajak hotel restorannya itu dan nomor 3 itu pemasukan daripada PAD. Nomor 3. Nomor 3. Kalau seperti Bali itu nomor 1 pasti. Makassar nomor 3. Artinya ranking ketiga ini artinya nilainya sangat sangat signifikan. Kalau ini menjadi sebuah hal masalah, ya akan masalah secara nasional. Nah, ini yang kita bahas di Munas nanti, mudah-mudahan sudah diatur ini menteri-menteri yang terkait untuk kita bisa bahas seperti apa ke depan siasat daripada ketika Impres itu betul-betul 1000% dilaksanakan sesuai dengan undang-undangnya, gitu Mbak.
Selatan sendiri Pak, apakah dari Pemprov mungkin sudah ada informasi terkait hal ini dan juga mungkin ada solusi yang diberikan atau seperti apa Pak di 2025 ini dari Pemprov dan juga PHRI apakah sudah pernah duduk bersama untuk memperbincangkan terkait prospek di 2025 setahun mendatang begitu? Ini kemarin belum ada pertemuan secara intens bahas ini, tapi ketika Pak PJ Gubernur, Pak Prof Fajri Jufri memberikan sambutan, ada hal yang sangat istimewa. Sambutan beliau adalah beliau sangat mendorong hadirnya investasi, ya, hadirnya investasi. Saya sangat setuju nih, karena dengan hadirnya investasi maka akan terjadi pergerakan ekonomi. Karena jujur hotel itu tergantung kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi kalau kalau mau lihat berapa tingkat huni hotel dan bagaimana pertumbuhan daripada ekonomi, lihat aja daripada tingkat huni hotel. Kalau tingkat huni hotelnya adalah bergerak, maka ekonomi di situ bergerak. Kalau ekonomi sebuah daerah bergerak, maka tingkat huni bergerak. Jadi kalau nantinya statement beliau akan konsentrasi nantinya memberikan red carpet kepada hadirnya investasi 1000%, kita sangat harapkan apa yang beliau sebut ya adalah beliau akan mendorong hadirnya investasi-investasi baru, kemudahan-kemudahan dan red carpet buat mereka yang mau berinvestasi di Sulsel dengan perkuatan investasi ini paling tidak bisa membantu kondisi nantinya seperti apa 2025. Dan kedua, beliau juga akan mendorong berbagai kegiatan-kegiatan akan digelar di Sulawesi Selatan atau Makassar. Ini juga kita harapkan. Makanya saya bilang sama beliau, Pak PJ Gubernur, terima kasih Bapak baru 10 hari menjabat di Sulsel. Bapak udah langsung menggagas hadirnya rakor pangan di Makassar. Nah, dengan rakor pangan di Makassar ada 8 menteri hadir dan banyak kegiatan, itu menjadi sebuah hal yang kita harap daripada industri. Hal seperti ini sebenarnya Mbak, kalau konsisten masing-masing dinas satu saja kegiatan-kegiatan yang sangat mendorong orang luar datang, itu sebenarnya udah bisa membantu menjawab. Ini yang kita nanti poin yang ingin saya sampaikan kepada Pak PJ dan beliau-beliau ketika nanti rapat, apa yang harus dilakukan adalah satu poin aja yang menjadi harapan saya adalah kita berharap masing-masing dinas, misalkan saja nggak usah jauh-jauh Mbak, nggak usah jauh-jauh nih, seperti pertanian. Pertanian membuat sebuah bagaimana membuat swasembada yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan semua kabupaten kota dan juga pembicara dari luar. Wow, bisa dibayangkan bagaimana efeknya. Itu dinas pertanian, dinas peternakan membahas tentang terkait dengan sapi dan lain sebagainya, dinas olahraga, dia buat kegiatan akbar di sini akan luar biasa. Jadi saya pikir kalau ada kebersamaan ke depan dan satu kesatuan hati untuk memikirkan bagaimana substitusi dalam rangka tetap menjaga sustainability, kalaupun berkurang tidak seperti tertimpa tangga kita, Pak. Kalau ini dilakukan bukan tertimpa tangga lagi, tertimpa dan truk. Jadi paling tidak tertimpa, tapi kita masih bisa berdiri dengan tegak. Itu yang kita harapkan dengan berbagai kegiatan nantinya di Sulsel atau Makassar. Karena event salah satu hal yang paling konkret untuk mempercepat arus kunjungan dan betul-betul membantu kita untuk mengisi keterisian daripada bisnis yang sudah terlanjur kodong investasi ada. Jadi pemerintah juga harus terlibat menjaga keberlangsungan daripada usaha yang sudah ditanam para investor. Gitu, Mbak. Iya, dan juga Pak terkait hal itu mungkin kemarin PHRI sudah menggelar rakerda begitu ya Pak ya. Nah, apakah di raker sendiri ini sudah sempat dibahas juga terkait hal ini dan mungkin apa solusi ataupun juga hal yang sudah dibahas bersama teman-teman PHRI di Sulawesi Selatan?
Kemarin agak singkat waktunya, agak padat waktunya kemarin. Jadi kita secara detail belum kita buat hal-hal yang lebih teknis, tapi kita kan kita buat nanti rapat pimpinan PHRI untuk menulis apa yang menjadi usulan kita nanti ke Pak PJ dan dinas terkait agar pada saat kita rapat itu ada hal yang betul-betul konkret yang kita ajukan dan terukur. Jadi tidak program enak dibaca atau enak judulnya, tapi nggak jelas jentrungan apa namanya kegiatannya. Jadi segera kita meeting tim kecil untuk menyusun dan meminta kepada Pak PJ Gubernur bersama stakeholder lain untuk kita ketemu dalam rangka mensiasati kondisi pasca Impres nomor 1 2025, Pak. Ya. Dan juga Pak, ini terkait tadi kita sudah bahas dari sisi perhotelan dan juga sekarang terkait restoran begitu. Kalau di Makassar sendiri kan sudah terkenal dengan kota makan enak begitu ya Pak ya. Dan juga di berbagai, saya yakin di berbagai kabupaten kota di Sulawesi Selatan sendiri punya ciri khas makanan khas masing-masing. Nah, untuk bisnis restoran sendiri sejauh ini seperti apa kabarnya Pak di tengah pemerintah kita sudah menggembar-gemborkan terkait Makassar kota makan enak dan program-program sebagainya. Nah, ini kan artinya gini, Mbak. Ini kan restoran dan tagline Makassar Kota Makan Enak itu kan menjadi sebuah kekuatan. Dan restoran di Makassar telah siap, aspek pelayanannya siap, produknya siap, promosinya siap. Bahkan juga pemerintah sudah mendeklar tentang itu adalah sudah seirama, selaras apa yang kita punya. Pertanyaannya kan Mbak adalah siapa yang mau ke restorannya? Atau kan itu persoalannya sekarang. Kalau hanya mengandalkan market lokal sangat terbatas gitu loh. Yang sangat kita harapkan adalah market luar. Ketika misalkan saja kalau ada kegiatan besar di Claro, nyaris tamu-tamu itu adalah keluar untuk menikmati kuliner di luar. Jadi menjelajahi keistimewaan kuliner. Jadi bisa dibayangkan betapa bergeraknya resto-resto ketika ada kegiatan besar, gitu kan. Belum lagi oleh-olehnya, makanan-makanan yang yang sifatnya frozen menjadi packaging untuk mereka bawa. Jadi semua bergerak. Tapi kalau nggak ada nanti kegiatan besar, saya khawatir mereka hanya berharap daripada lokal, pasar lokal, dan kebetulan juga nantinya efek daripada pengurangan-pengurangan itu akan membuat purchase power masyarakat akan berkurang, atau khawatir juga mereka cenderung akan melakukan sebuah penghematan. Kalau semua penghematan, maka khawatir bisnis juga akan terkoreksi di bisnis rumah makan restoran gitu, Pak. Ya, baik. Dan juga Pak, terkait event-event kebudayaan di Sulawesi Selatan sendiri ataupun juga Kota Makassar, seperti apa dari PJ Gubernur ada penyampaian mungkin terkait event kebudayaan yang nantinya akan diselenggarakan dan pastinya akan menarik wisatawan ataupun juga pengunjung dari luar Sulawesi Selatan untuk menuju Sulawesi Selatan di Kota Makassar tepatnya. Ya, kita harapkan seperti itu. Jadi kita harapkan, kita bersyukur gagasan-gagasan beliau kalau kita dengar adalah sangat konkret ya, sangat terukur dan tidak terlalu muluk-muluk, konkret. Mudah-mudahan itu segera supaya bisa mengimbangi kondisi. Karena jujur nih, kondisi ini kecenderungan okupansi melesu itu udah mulai Oktober, November, Desember, Januari, apalagi Januari udah sepi. Februari pasti loyo. Maret puasa makin loyo. Atau kita lihat ini saya lihat ini teman-teman hanya hidup dari kegiatan-kegiatan sosial event seperti pernikahan, akad nikah, tapi kan itu terbatas kepada hotel-hotel yang memiliki ballroom. Bagaimana hotel-hotel yang tidak memiliki ballroom, kedong, itu kan? Jadi akan susah. Jadi agak susah disebut kondisi ke depan kalau betul-betul pemerintah kekeh kekeh melaksanakan daripada Impres nomor 1 2025, Mbak. Ya.
Dan juga Pak, terkait hal itu mungkin kita melihat di Kota Makassar sendiri ternyata cukup banyak begitu dampaknya ya Pak ya, bukan hanya di perhotelan, bahkan di UMKM sendiri Pak, apakah akan ada keluhan juga terkait hal ini kalau dari pengamatan Bapak sendiri? Itu pasti, Hmm. pasti UMKM pasti bergerak mereka ini akan menangis mereka ini. Misalkan saja gini, Mbak ya, hotel-hotel yang sifatnya adalah hotel-hotel bintang 3 ke bawah, cenderung seperti kalau ada kegiatan kopi break, snack-snacknya itu biasanya adalah mereka ambil dari outsourcing, outsourcing dari UMKM. Dan mereka tertolong, UMKM ini tertolong dengan kebutuhan-kebutuhan hotel-hotel yang hotel tidak mengelola snacknya, mereka kirim. Dan ketika itu tidak ada lagi kegiatan, mereka mau 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 dikemanakan mereka untuk pengusaha-pengusaha UMKM yang mengelola seperti kue-kue pasar itu, Mbak. Ini pasti mereka juga akan berdampak semua. Pasti akan berdampak ini. Pasti petani cabai, petani sayur, ya nih petani-petani yang di Malino nanti akan bingung, kenapa sayur saya begitu segar tapi kok gak ada yang pesan ya? Kenapa saya punya kentang, kenapa saya punya cabai, kenapa? Karena memang tidak ada yang kegiatan gitu loh. Jadi demand supply-nya nanti khawatir nggak berimbang. Pada akhirnya nanti petani jadi mengeluh lagi, didorong untuk swasembada, petani didorong untuk memanen, tapi tidak ada yang pesan dari secara bisnis. Nah, ini persoalan nanti. Jadi panjang ini, panjang kali lebar kali panjang-panjang. Efek domino, multiplier efek daripada ketika betul-betul pemerintah melaksanakan itu, Mbak. Iya, betul. Dan kalau kita melihat memang ternyata ada semua ada korelasinya begitu ya Pak ya, dari perhotelan sampai pada pertanian, bahkan nanti transportasi terkait ojek online misalnya, dan juga bahkan usaha laundry begitu ya Pak ya, karena banyak usaha laundry yang juga berafiliasi dengan perhotelan begitu ya Pak ya. Ya banyak, banyak Hmm, hmm, hotel-hotel. hmm. Hotel-hotel, wah ternyata Mbak pengamat juga nih. Betul tuh, saya Hmm. belum kupas masalah laundry. Banyak sekali itu pengusaha-usaha laundry, usaha laundry itu hotel tidak punya laundrynya, tetapi mereka Iya. pakai itu. Ya Hmm. banyak. Nah terus terus tidak ada lagi mereka mau cuci spray, nggak ada karena tidak ada yang ngisi kamarnya. Nah dia akan apes lagi, pusing ini semua. Jadi bukan, jangan lihat, makanya saya bilang kemarin, eh, ini bukan persoalan oke pangkas 603 triliun, pangkas 20 triliun. Tidak hanya sebatas angka-angka kodong ini. Tidak hanya sebatas angka-angka kodong, tetapi lihat apa rentetan sebuah hal yang membuat orang akan jadi morat-marit ketika kebijakan itu terjadi. Sementara pemerintah mendorong UMKM bergerak supaya ekonomi daerah bergerak. Nah, petani digerakkan. Nah, usaha-usaha seperti mikro laundry digerakkan. Tapi ternyata tidak ada lagi usaha bisnis yang dikelola karena tidak ada kegiatan di pusat kegiatan seperti perhotelan. Mereka mau bikin apa, Mbak? Iya. Berpromosi juga nanti di Tribun Network juga ada lagi berpromosi, mereka apa yang dipromosikan lagi karena nggak ada uangnya. Iya, ternyata memang dampaknya begitu luar biasa ya Pak ya, merembet kemana-mana, dan akhirnya kita juga ternyata perlu solusi. Kalau misalnya juga mengandalkan event-event, seberapa seringkah event yang ada di Kota Makassar dan seberapa rame begitu Pak? Kalau sepanjang tahun kemarin 2024 Pak, keuntungan dari bisnis perhotelan dan juga restoran sendiri untuk kalau hanya mengandalkan event di Kota Makassar sendiri seperti apa? Makanya makanya saya sering sebut bahwa kalaupun substitusinya adalah event, tidak akan sebanding Mbak dengan eh, apa kebanding dengan pasar yang hilang. Karena pasar yang hilang ini adalah pasar yang sudah established. Yang day by day, hari-hari adalah mengisi keterisian aktivitas 50-60% gitu loh. Sementara event kan paling paling juga setiap 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 bulan satu udah hebat sekali. Tapi kan hanya berapa hari, Mbak? Event paling efektif hanya 2 hari. Terus 28 harinya kemana? Ya kan? Kalaupun sebulan, kan 4 hari saja. 4 hari dikurangi 30 hari, 26 harinya
suffer lagi, Mbak. Jadi memang nggak bisa banding, tapi paling tidak ya ada Tommy mencoba ya menstimulus dalam hal-hal yang kecil. Tetapi kalau di compare versus pasar established berkurang, tidak akan sebanding. Saya harus katakan itu nggak akan sebanding. Ya, tapi ya namanya usaha, paling tidak itu menjadi sebuah hal yang bisa membantu. Gitu. Tapi kalau versus yang hilang, ya, akan tidak sebanding itu. Pusing kita. Iya, baik Pak. Mungkin terakhir apa yang ingin Bapak sampaikan begitu yang sangat-sangat perlu digarisbawahi dengan adanya kebijakan ini mungkin untuk tetap menyelamatkan industri perhotelan dan juga restoran dan industri-industri kecil yang ikut berkecimpung di dalamnya begitu Pak. Mungkin silahkan. Harapan kita begini, Mbak, ini sebenarnya adalah eranya Pak Jokowi dengan eranya Pak JK ketika Menpan RB tahun 2015 kalau nggak salah 2015 2016 melakukan sebuah larangan rapat di hotel. Itu kan langsung ada reaksi semua. Atau akhirnya kan di reaksi dan akhirnya pemerintah melihat, wow, betul juga ya. Dampaknya ternyata ketika ada larangan beraktivitas di hotel, ternyata mata rantai bisnis itu langsung kolaps, ekonomi langsung kolaps gitu ya. Nah, itu pertama. Yang kedua juga kemarin juga di periode kedua Pak Jokowi juga melakukan langkah akan melakukan penghematan terhadap kegiatan-kegiatan meeting. Ternyata setelah mereka evaluasi tidak efektif karena berdampak kepada banyak sekali rentetan yang membuat sumbu-sumbu ekonomi daerah itu makin makin susah. Akhirnya kan dibatalkan juga. Saya berdua mudah-mudahan nih pemerintah Pak Prabowo melihat daripada konsekuensi penghematan bla bla itu, melihat mata rantai yang begitu dalam, banyak dan sangat mengakar ke masyarakat ini. Jadi jangan hanya lihat daripada kunjungan kerja daripada pejabat bla bla, tapi lihat efek ke bawahnya. Ketika itu terjadi pemotongan, pemangkasan, ternyata sangat dalam efeknya ke masyarakat sendiri. Nah, mudah-mudahan seperti dua case yang terdahulu, pemerintah memending, menghold Impres nomor 1 tahun 2025 ini. Kalaupun harus seperti itu dipaksakan dan tetap kekeh, ya kita berharap ada substitusi kegiatan-kegiatan, Mbak, walaupun tidak signifikan, karena hitungan kita adalah katakan 1 bulan 1 kali kegiatan besar paling hanya 2 hari bergerak. Pertanyaannya adalah kemana 28 hari lagi? Tidak akan, tapi walaupun tidak signifikan, paling tidak ada effort ekstra pemerintah untuk melakukan sebuah substitusi untuk mendorong keterisian daripada hotel-hotel lebih baik ke depan. Dan terakhir penggencotan promosi-promosi keluar. Kalau mengharapkan daerah wisatawan Nusantara, saya pikir ekonomi mereka kan lagi lemah. Kalau kita dorong kepada luar, tapi mudah-mudahan aja orang luar datang. Tetapi kan saya dengar-dengar anggaran promosi juga dipangkas. Jadi segala effort lagi di lock ini, lagi suffer, usaha juga melakukan sebuah daya upaya juga lagi di lock juga. Jadi ya saya juga bingung untuk menyampaikan harapan, Mbak. Kira-kira begitu, Mbak. Iya, baik dan semoga nanti ketemu begitu ya Pak ya titik terangnya dan juga semoga nanti di Munas insya Allah bulan depan akan dilaksanakan. Semoga sukses dan semoga ini terbahas dengan komplit begitu ya dan menemukan solusi bagi teman-teman perhotelan, restoran dan juga industri-industri yang juga ikut turut andil di dalamnya.
baik itu petani, ojek online, laundry dan lain sebagainya Pak ya. Semoga ini Betul, Mbak tidak Devi. tidak memutus mata rantai begitu ya Pak ya, bagi masyarakat di Indonesia, karena dengan adanya kebijakan ini ternyata banyak yang ketar-ketir juga ya Pak ya. Oke, baik, Banyak. terima kasih. Terima kasih Pak sudah berbincang hari ini bersama kami. Kami tunggu kabar baiknya dari Munas. Kalau di Munas Pak, apakah Bapak ada keinginan mencalon mungkin atau seperti apa Pak? Nah, tidak. Kita serahkan aja ke ahlinya Mbak Devi. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita bisa berbincang kembali bersama PHRI dan rekan-rekan. Salam untuk teman-teman PHRI Sulsel Pak. Sukses selalu dan semoga segera ketemu solusinya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Devi. Dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.